ketemu semua saya cobain gitu, sampai akhirnya saya ketemu ini. Begitu juga dengan bumbunya, saya cobain semua merek, saya cobain begini. Mm-mm. Sampai akhirnya ketemu ini dan Mm-mm. diminati oleh masyarakat. Pernah pada satu bazar, nggak cuma sekali dua kali gitu, Oke. itu langsung habis, cepet habis gitu. Mm-mm. Tapi kalaupun ada yang aneh, insya Allah saya coba buatkan Oke, sesuai oke. permintaan. Hai Exipers, salam inspirasi. Selamat datang di podcast Sofa Show. Dan hari ini kita akan berbicara dengan seorang pebisnis UMKM yang telah mengubah hobi menjadi usaha yang sukses. Kita akan mendengarkan perjalanan inspiratif sang bintang tamu, pemilik dari usaha yang namanya Tikana Snack and Drinks. Dan yang pasti terima kasih karena beliau yang cantik dan sukses ini sudah mau hadir dan berkenan berbagi inspirasi pada kita. Langsung saja saya menyapa, halo Ibu cantik. Alhamdulillah. Baik Ibu, perkenalkan diri, nama lengkap, nama akrab, gitu, nickname. Kemudian usaha apa nih Ibu? Gitu. Oke. Perkenalkan saya Nana, nama lengkap saya Mahtika Riana Dewi. Oke. Usaha saya di bidang kuliner itu ada snacks dan juga ada minuman. Jadi dan nama Tikana sendiri itu diambil dari nama lengkap saya itu tadi dengan nama panggilan Tikana Mahtika Riana. Oke, jadi Tikana Snack and Drink, Tikana ini dari nama Ibu sendiri ya. Iya, betul. Oke, langsung aja kita ke obrolan yang pertama ya. Ibu, bisnis ini udah dimulai dari tahun 2017. Betul. Apa yang akhirnya membuat Ibu pilih ya udah deh bisnis kuliner gitu ya? Gimana awalnya akhirnya bisa beralih dari hobi ini jadi satu usaha yang serius? Memang hobi saya kan ngemil dari dulu gitu. Nah terus saya mikir gitu, ini kenapa ngemil nggak saya bikin usaha aja. Awalnya saya tadinya bikin crispy roll. Crispy roll itu dari kulit lumpia digulung gitu kan. Tapi karena repot lama gitu, terus akhirnya saya tiba-tiba nemu makaroni. Ini pun juga berproses dari makaroni yang begitu saya goreng nggak semekar ini gitu, sampai akhirnya saya ketemu semua, saya cobain gitu, sampai akhirnya saya ketemu ini. Begitu juga dengan bumbunya, saya cobain semua merek, saya cobain begini. Sampai akhirnya ketemu ini dan diminati oleh masyarakat gitu, alhamdulillah. Kemudian mulai saya kembangkan dari situ, keripik bawang, cheese stick, kemudian minuman sambil berjalan, karena juga ada zupa sup dan juga ada fusilli skotel. Oke, jadi perjalanannya juga cukup lama, 8 tahun sekarang ya Ibu ya. Oke, nah kalau ngobrol tentang perjalanan waktu, makin lama makin dikenal, apa yang dianggap sebagai pencapaian terbesar dari usaha Ibu ini? Kemudian bagaimana cara Ibu Nana mengukur, oh ini udah sukses nih, atau wah masih pengen lari terus nih gitu? Oke, kalau soal suksesnya, saya merasa belum suksesnya, saya masih merasa jauh dari sukses padahal sebetulnya pencapaian terbesar saya adalah pernah pada satu bazar, nggak cuma sekali dua kali gitu, itu langsung habis, cepet habis gitu. Tapi pernah juga nggak habis gitu. Jadi cuma yang saya anggap sebagai pencapaian itu adalah dari penjualan gitu. Kemudian dengan berjalannya waktu saya punya reseller, walaupun tidak selalu tidak rutin gitu, tapi ada lah reseller itu gitu. Itu yang menjadi pencapaian saya gitu loh. Tapi kalau dikatakan sukses, saya masih tetap pengen mencapai banyak hal gitu. Saya belum buka outlet sampai sekarang, itu impian saya terbesar loh, buka outlet gitu. Oke, terbesar buka outlet, tapi yang menyenangkan saat ini sudah mulai punya reseller. Betul. Di bazar-bazar sold out. Itu pencapaian terbesar ya. Kemudian kalau ngobrol tentang penawaran produk ya, Tikana ini spesifikasinya katanya produk-produk yang crunchy, gurih, dan freshly homemade. Nah ini rata-rata perempuan suka ya. Biasanya ngomong nyemil itu sebenarnya nggak cuma perempuan ya, cowok-cowok juga di mejanya. Kalau ngomong tentang meja kerja, ini sudah tampak banyak gitu ya makanan. Dan sejauh ini gimana respon pelanggan terhadap produk Ibu ini, dan bagaimana memastikan kualitas produk tetap terjaga? Alhamdulillah mereka semua mengatakan, kalau saya tanya, oh enak ini, apalagi makaroninya, kemudian cheese sticknya, terutama yang sekarang lagi booming ini sebenarnya cheese sticknya, cuma sayang saya lagi nggak bawa gitu kan, cheese sticknya, kemudian keripik bawangnya gitu, karena
saya berusaha menjaga, saya memang freshly homemade, jadi cuma as per order aja. Oke. Jadi paling tidak orang memesan 2 hari sebelumnya, H-2 gitu. Nah, kembali dengan Bu Nana. Bu Nana, kalau misalnya ngobrol tentang tantangan pemasaran, ini seringkali jadi masalah besar ya untuk Betul. banyak usaha. Nah, dalam perjalanan Tikana Snack and Drink ini, bagaimana Ibu mengatasi problem pemasaran yang mungkin dari awal sampai sekarang masih problem yang sama nih? Atau di masa-masa tertentu nih ada perbedaan gitu? Kemarin udah selesai ada problem baru. Gimana nih Ibu? Oh iya, kalau tantangan memang iya itu selalu ada. Jadi Mm, contohnya sekarang ini kan orang banyak beli di online. mm, Jujur, Tikana sendiri belum bisa untuk online karena apa? Untuk packing segala macam ini yang repot, tenaga untuk packingnya belum ada karena memang baru sedikit sekali SDM-nya gitu mm, kan. mm. Jadi untuk saat ini saya masih as per order aja lagi itu tadi, dan Oke. itu juga masih dikirim via GoSend seperti itu, Mm, atau saya antar sendiri, mm, atau pokoknya intinya ya memang ini tantangan sekali buat saya, ini yang sampai sekarang saya masih mencari solusi untuk itu gitu, untuk pemasaran ini mm, gitu. mm. Tapi so far apa namanya, saya masih mengandalkan pada reseller atau saya titipkan pada teman, Oke, oke. salah satunya Oke, gitu. oke. Tapi kalau misalnya boleh ngobrol di balik tantangan ini, sebenarnya kita ngomong tentang kualitas satu mutu ya. Karena itu tadi Ibu bilang bahwa kelebihannya Ibu ini adalah fresh, benar-benar freshly homemade. Jadi Masih memang dibuat berdasarkan lu order, pesanan, barangnya ada. Jadi betul, dijamin sejamin fresh. fresh. Ya mungkin orang lain ngeliat ini kendala, tapi sebenarnya ini justru adalah nilai lebihnya dari Nilai Tikana lebihnya, juga betul. ya. Ini yang saya Fresh jaga, gitu ya. yang saya jaga sampai sekarang. Makanya Oke. lagi saya pikirkan juga sekarang gimana caranya. Tapi biarpun ini fresh, apa apa namanya, Tikana ini saya bisa jamin sampai 3 bulan aja masih nggak, Bahkan masih. masih bisa. Oke, Tapi oke. tetap karena saya kan kasihan kalau reseller ya, misalnya saya kelamaan, nanti diri mereka juga kelamaan, itu kan Mm-mm. yang saya khawatirkan. Makanya saya selalu tekankan pada reseller, tolong H-2 atau H-3. H-2 tuh udah paling ini banget gitu loh. Mm-mm. Jadi biar fresh, biar tetap kalian fresh, jadi kalian aman jualnya. Sampai 3 bulan pun alhamdulillah, sebelum 3 bulan mereka semua udah pada sold out sih. Oke, ya. Paling nggak sebulan udah sold Mm-mm. out. Oke, oke. Mudah-mudahan ya nanti ketemu Amin jalan ya. keluar yang terbaik dengan tetap Amin. apa ya, mutu Fresh, ini masih betul. jadi perhatian utama Ibu ya. Betul. Nah, kalau misalnya dalam pemasaran, apakah ada indikator buat Bu Nana yang bisa dibagikan yang menunjukkan perkembangan Tikana, misalnya dalam hal jumlah pelanggan atau engagement di media sosial. Nah, ngomong soal medsos kan sekarang semua orang pakai medsos nih untuk sarana Betul. memasarkan produknya. Nah, apakah ada yang Ibu bisa bagikan menunjukkan bahwa oh pakai ini kembangannya lumayan loh gitu, atau misalnya iya habis podcast Sofa Show lumayan yang pesen nambah nih Aduh, misalnya. amin, amin, amin ya Gimana robbal Ibu bisa alamin. cerita? Kalau saya selama ini memang pertama masih via WhatsApp, jadi saya Mm-mm. tawar-tawar gitu Mm-mm. kan. Kalau enggak, saya dari status WA. Mm. Status WA yang kedua adalah dari IG. Oke. Ya IG saya. Jadi setiap kali saya ada pengiriman, biasanya saya waktu tahun kemarin saya masih rajin. Nah, ini Mm-mm. yang tahun ini saya belum belum update lagi. Biasanya saya sebulan sekali saya update ini Mm-mm. penjualannya sekian, maksudnya dalam 1 bulan saya foto ini yang mau dikirim, Mm-mm. kemudian saya rangkum, saya bikin apa, saya di CapCut biasanya Mm-mm. gitu. Mm-mm. Kemudian saya share di IG biasanya Oke, seperti oke. itu. Salah satunya itu. Jadi medsos ini termasuk yang cukup membantu ya Bu ya. Betul, medsos cukup membantu. Oke. Baik, yang berikutnya Ibu kalau misalnya melihat perjalanan dari Tikana selama 5 tahun terakhir ini, apakah yang Ibu bisa harapkan dicapai untuk 5 tahun ke depan? Apakah ada rencana pengembangan baru? Tapi tadi udah di-spill ya, pengen Spill. outlet ya. Punya outlet, betul. Saya udah spill tadi. Oh, Itu apa namanya, keinginan terbesar saya punya outlet sehingga saya bisa membuka lapangan pekerjaan. Tuh, jadi ini bisa manfaat untuk banyak orang. Juga saya selalu doakan juga untuk reseller saya, mudah-mudahan kan cepat terjual habis, itu bisa menjadi ladang penghasilan mereka juga Oke, gitu. ada plan untuk penambahan varian? Insya Allah, tapi belum bisa saya spill, nanti keceplosan lagi. Oh, Nanti yang penting ditunggu yang ya, sudah ada dulu ditunggu yang ada dulu dimaksimalkan ya Ibu ya. dimaksimalkan, yang sudah ada dulu Oke. saya maksimalkan. Nanti apa namanya, kalau penambahan nanti kita info Lebih lanjut lanjut, ya. betul. Oke. Nah, ngomong tentang Instagram tadi, Ibu alamat Instagram atau media sosialnya? Snacks_Tikana. Snacks_Tikana. Tikana. Snacks bahasa Inggris ya. Iya, snacks. SNACKS Iya, ya. betul. Oke. Snacks_Tikana. Tikana
Tikana Snacks and Drink masih di The Sofa Show dan tentu saja masih bersama dengan Bu Neng cantik ini, Masya Ibu Allah, Nana. Masya Allah, Dan tabarakallah. produknya fresh, kemudian crunchy, gurih ya. Ini kelebihannya dari Tikana Snack and Drink. Betul. Dan Ibu berikutnya mengenai momen basar nih ya Ibu ya. Momen basar yang laris manis dengan adanya reseller ini pencapaian yang membanggakan ya, tadi kita udah bahas. Nah, bagaimana Ibu memanfaatkan peluang ini untuk berkembang lebih jauh? Apakah mau lebih banyak ikut basar atau nambah lagi reseller atau gimana Ibu? Tentu saja saya pengen banget gitu ya ikut bazar-bazar, apa namanya, bazar-bazar yang tentunya dengan pengunjung yang berkualitas, bukan cuma banyak tapi berkualitas, berkualitas untuk banyak Punya membeli, potensi punya beli potensi ya. membeli gitu. Kemudian juga saya pengen menambah reseller juga, terus yaitu tadi outlet, apa namanya, nggak cuma itu aja, saya kalau bisa juga bisa membuka lapangan usaha dari situ semua, dari itu semua gitu. Berharapnya seperti itu. Sedikit Ibu, tadi kita ngobrol tentang snacknya ya. Tentang minumannya Ibu, ada minuman jenis apa aja, variannya apa? Oh, kalau minuman saya ada jualnya itu minuman jelly. Jelly. Jadi jelinya itu ada jelly coklat, jelly kopi, jelly nanas, jelly strawberry, jeruk. Itu dipakein topping es krim. Oke, Nah, ini bisa apa ya, disimpan dalam waktu lama atau hanya dijual pada saat ada yang order aja? ada yang order aja, Oh, ada yang order oke. aja, sama semuanya freshly homemade, masih freshly homemade semuanya. Ini bisa tahan berapa lama untuk minumannya? Kalau minuman saya rasa paling cuma seminggu ya. Saya nggak Oh, lebih short ya lebih short. waktunya. Kalau semingguan saya nggak berani. Seminggu saya juga nggak berani. Saya makanya kalau bazar biasanya saya baru bikin malamnya. Oke. Karena ini jelly gitu kan. Saya takut rusak ya. Saya hampir nggak pernah rasanya, kecuali saya masukin freezer. Tapi ya sekarang ini apa namanya, saya lebih suka bikin fresh kemudian baru saya sajikan di bazar, jadi langsung habis saat itu juga gitu. Jadi kalau untuk yang seminggu lah, ada reseller ada yang macem-macem, yang waktunya atau termnya lebih panjang, ini untuk yang snacksnya Ibu ya. Snacksnya, iya, yang termnya lebih panjang untuk snacksnya aja. Betul. Oke. Yang berikutnya, keberhasilan di pasar dan memiliki pelanggan yang konsisten, ini jelas merupakan keuntungan lah ya buat Ibu ya. Apa yang menurut Ibu membuat pelanggan Tikana ini akhirnya balik lagi, beli lagi gitu? Apa sih testimoni dari mereka yang bikin pengen beli lagi gitu? Ada yang nggak yang menarik itu? Ada. Mereka bilang ini snacknya renyah, enak gitu. Terus kejunya berasa banget. Oke. Iya, kemudian keripik bawangnya juga renyah banget gitu kan. Apalagi sekarang saya tambahin kencur, jadi makin rasanya makin spicy gitu kan. Mereka semua mengakui, semua apa untuk cheese sticknya itu berasa nih kejunya gitu. Kemudian harganya masih terjangkau gitu. 100 gram cuma 15.000. Oke. Pokoknya semua harga pertama itu dari mutu, kemudian juga harga. Oke. Semua terjangkau dengan Mutu, mutu yang bagus, harga, rasa. komplit semua ada di Tikana Snacks and Drinks. Oke. Dari segitu banyak pelanggan, rata-rata pelanggan setia atau banyak juga pelanggan yang baru, Bu? Pelanggan setia dan baru. Oke. Ada terus tumbuh terus ya? Alhamdulillah, tumbuh terus. Oke. Nah, yang berikutnya ke depan, apa langkah yang Ibu rencanakan untuk ambil guna memperluas jangkauan Tikana, baik dari segi produk maupun pasar, dan apa yang perlu disiapkan untuk ini, Bu? Barangkali Tikana harus mulai berani untuk membuka di online ya. Juga harus mempersiapkan banyak SDM, terutama untuk packingnya. Ini kan perlu tenaga untuk packing ya, itu yang lagi saya pikirkan. Terus kembali lagi itu outlet, itu yang paling ini rencana terbesar saya. Mudah-mudahan gitu ya. Oke. Nah, sebelum ditutup, bisa disampaikan kembali keunggulan produk Tikana Snack and Drink dibanding produk yang sejenis. Kemudian kalau misalnya mau beli, hubungin kemana atau lihat medsosnya kemana, silakan Ibu. Oke. Keunggulan dari snacks Tikana ini adalah semuanya freshly homemade, dibuat pada saat dipesan, maksudnya H-2. Jadi dipastikan barangnya nggak kadaluarsa, kemudian rasanya renyah, crunchy, harga terjangkau. Kemudian juga kalau mau pesan bisa ke 081799235152. Itu nomor 081799235152. Kalau mau lihat medsosnya ada di IG snacks_tikana. Oke, Ibu ini paling jauh bisa dikirim kemana? Paling jauh. Untuk snack, kalau minuman mungkin lebih dekat ya jaraknya.
paling jauh saya pernah sampai keluar kota, Oh. tapi ya itu tadi masalahnya kan packing. Mm-mm, Masalah mm-mm, saya masih packingnya, jadi saya takutnya pernah ini ada satu pengalaman ya, sampai ke Padang pernah. Oke. Untuk makaroninya teman ada yang pesan ya, dia tinggal di Padang, begitu kirim, alhamdulillah ini makaroni nggak hancur gitu Oke, loh. oke. Tapi pernah ini kalau cheese stick begitu dikirim dia memang nggak hancur, cuma ya agak menyusut aja jadinya gitu, mungkin karena Mm-mm. itu ya perjalanan Oke, itu oke. terguncang-guncang jadinya Bener-bener kalau cheese bener. stick itu Mm-mm, pengalaman yang cheese stick. mm-mm. Tapi kalau makaroni saya pastikan insya Allah Oke, oke. Jadi mungkin yang masih lagi jadi PR nanti masalah packaging ya Bu ya. packaging, betul ya, tadi tuh packaging terus masalahnya tuh. Benar-benar, benar. Oke, mudah-mudahan Ibu apa yang Ibu jalani selama 8 tahun ini ya Bu ya. Iya 8 tahun 8 ini. tahun ini Tikana Snack and Drink makin sukses ke depannya, Amin, outletnya juga amin. cepet Jadi jadi, amin, amin ya SDM-nya Rabbal juga alamin. bertambah, Amin dan ya yang Rabbal jelas makin alamin. banyak pecintanya, Amin, pelanggan amin ya baru Rabbal bertambah alamin. juga, Amin. pelanggan yang lama terus setia ya Bu ya. Amin ya Rabbal Oke, alamin. Eksipel sebelum ditutup kita akan sampaikan 5 pertanyaan cepat yang akan dijawab secara spontan ya nanti sama Ibu Nana. Eksipel sebelum ke part closing, aku pengen sampaikan pertanyaan kilat ke Bu Nana yang dijawab secara spontan. Jadi ini nggak usah mikir panjang ya Bu ya. Iya, betul. Baik, yang pertama, kalau Tikana Snack jadi selebriti apa tagline-nya? Teman ngemil asyik nggak bikin gemuk. Wih. Nah, kalau bisa punya superpower, mau yang mana? Bikin camilan instan, bisa bikin camilan instan atau jadi ninja pemasaran? Camilan instan. Wih. Kalau camilan Tikana bisa bicara, kira-kira apa yang dia katakan kepada kamu? Fresh, enak, murah, terjangkau. Wih. Yang berikutnya, kalau harus pilih satu, lebih suka makan camilan atau tidur siang selama 1 Makan minggu? camilan. Tidur siang nggak ngapa-ngapain dong ya. Pernah handle permintaan pembeli yang paling aneh atau unik dan dikerjain nggak? Alhamdulillah belum pernah, karena customer saya semuanya sangat pengertian. Terima kasih customer, terima Oi. kasih reseller. Tapi kalaupun ada yang aneh, insya Allah saya coba buatkan Oke, sesuai oke. permintaan mereka. Jadi Bu Nana ini selain ulet, tekun, Masya kemudian Allah. apa ya, mau belajar dan maju terus, juga nggak takut tantangan Ibu ya. Takutnya. Siapa Betul, takut gitu ya. takut. Oke, Eksipel juga Ibu Nana, terima kasih atas waktu dan cerita inspiratifnya. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Amin. pemirsa The Sofa Show hari ini. Dan yang pasti Tikana Snack and Drink ini memberikan insight yang berharga ya, mulai dari memulai Amin. usaha berdasarkan hobi, memberikan apa ya, membawa semangat, Iya. menjaga kualitas produk ini penting, menarik pelanggan loyal Ibu ya, Betul. bahkan menghadapi tantangan pemasaran dengan cara kreatif. Selain itu, Amin. membangun komunitas pelanggan setia penting juga Ibu Betul, ya. betul. Nah, semoga perjalanan Tikana ini menginspirasi banyak orang untuk berani memulai usaha. Sampai jumpa di episode berikutnya dan salam inspirasi.